Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan kalau Kim Ha-jin diundang oleh Kim Soo-ho untuk mengikuti penyelidikan tentang kasus hilangnya orang di Cube. Di sana, Kim Ha-jin memberitahu kepada para kadet yang hadir kalau pelakunya adalah Yeon-hyun. Tetapi, para kadet yang lain tidak mempercayainya. Dan juga, Yeon-ha malah menuduh Kim Ha-jin kalau ia sebenarnya adalah seorang dejin. Cerita pun berlanjut. Di sini diinformasikan ketika Kim Ha-jin masih menjadi seorang autor, ia menulis karakter pendukung. Karakter itu adalah seorang yang kaya raya yang membantu Kim Soo-ho. Seseorang dengan kepribadian yang galak tetapi tidak seutuhnya tidak disukai. Dan karakter ini bernama Yeon-ha. Kembali ke masa sekarang. Di sana Yeon-ha berkata, "Ku bilang, dibanding presiden klub yang memiliki alibi, aku rasa kemungkinannya lebih tinggi bahwa kamulah dejinnya." Kim Ha-jin pun terkejut mendengar perkataan itu. Lalu Kim Soo-ho mengatakan, "Yeon-ha, Ha-jin memiliki alibi. Dia menggunakan sebuah portal pada waktu kejadian." Lalu Yeon-ha menjawab, "Aku hanya menduga-duga seperti yang dilakukan oleh seseorang. Catatan portal mudah direkayasa. Jadi alibinya tidak sekuat alibi Yeon-hyun." Kim Ha-jin pun menjadi kesal mendengar perkataan itu. Kemudian tiba-tiba seorang pria berambut merah berkata, "Mari kita hajar saja dia. Aku yakin dia akan menceritakan yang sebenarnya atau mengubah ceritanya setelah beberapa pukulan. Bagaimana menurut kalian?" Para kadet yang lain hanya melihatnya sambil tersenyum. Di sana, Kim Ha-jin merasa terhianati. Padahal dia hanya mengatakan kebenarannya, tetapi tidak ada orang yang percaya pada perkataannya. Kim Ha-jin pun menjadi marah dan berkata, "Baiklah, maju sini dasar bajingan bodoh. Aku akan membuat lubang di jidatmu." Kim Soo-ho pun datang dan mengatakan, "Berhenti, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk saling bertengkar. Kau juga tenanglah Ha-jin." Lalu Ha-jin mengatakan, "Jika kau berpikir kalau aku mencurigakan, tanya saja Chae Na-yun. Kami berada di klub hunting bersama." Lalu tiba-tiba Shin Jong-ha melempar bola kepada Kim Ha-jin dengan keras. Dan Shin Jong-ha pun mengatakan, "Hei bajingan, kenapa kau berani menyebut namanya?" Kim Ha-jin yang kesal pun langsung menjawab, "Ketika dia sedang diserang, kami bersama-sama untuk membunuh dejin. Atau jangan-jangan kau belum mendengarkannya karena kau terlalu sibuk melakukan lelucon konyol dengan anak buahmu." Shin Jong-ha pun menjadi kesal mendengarnya dan berkata, "Dasar bajingan." Lalu Kim Ha-jin pun berbalik dan mengatakan, "Bagaimanapun aku katakan pada kalian, kalau aku pikir bajingan keparat itu pelakunya." Lalu Kim Ha-jin meninggalkan tempat itu. Lalu tiba-tiba Kim Ha-jin pun tersandung dan dia selamat dari serangan pria berambut merah itu. Pria berambut merah itu langsung mengatakan, "Apakah kau baru saja menghindari seranganku?" Kim Ha-jin menjadi sangat marah dan mengeluarkan senjatanya.
Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Ketika mereka berdua hampir bertarung, tiba-tiba Kim Soo-ho menengahinya dengan mengacungkan senjatanya. Hora, sudah cukup. Kau juga, Yeon-ha. Jika kau sangat curiga, kau bisa bertanya langsung pada Na-yoon. Lalu terlihat Yeon-ha menelpon Na-yoon dan ia bertanya apakah Ha-jin seorang dejin. Lalu Na-yoon berkata, mana mungkin Ha-jin adalah seorang dejin. Para kadet yang mendengarnya pun menjadi terdiam. Cerita pun berlanjut. Lalu terlihat Kim Ha-jin yang keluar dari akademi dan dia berjalan menuju ke semak-semak. Ia lalu berjongkok dan berpikir, apa yang kulakukan sekarang? Tidak hanya aku berada di dalam novelku sendiri, aku terpancing emosi dan bertengkar dengan karakter yang aku tulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Aku muak dengan segalanya. Aku mau bertemu orang tua dan teman-temanku. Aku mau pulang ke rumahku. Aku masih memiliki 1 tahun tersisa untuk menyewa tempat itu. Aku penasaran, sudah berapa lama waktu berlalu di dunia asalku? Jika waktu berjalan 1:1, apakah aku dilaporkan sebagai orang hilang? Bagaimana dengan orang tuaku? Bagaimana jika mereka mencariku kemana-mana? Bagaimana jika mereka sedih karena memikirkanku? Yang jauh lebih penting, apakah aku bisa kembali? Ketika Kim Ha-jin sedang bersedih, tiba-tiba notifikasi muncul. Notifikasi itu bertuliskan, tenacity Anda meningkat. Lalu Kim Ha-jin tertawa dan berkata, ini benar-benar tidak bisa membaca suasana. Aku senang aku bisa meningkatkan stat tenacity-ku. Aku yang dulu mungkin tidak akan punya nyali untuk membunuh diriku sendiri atau hal semacam itu. Tetapi dia mungkin sudah lama menyerah untuk mencari cara untuk kembali. Lalu Kim Ha-jin mengusap air matanya dan berdiri sambil menatap bintang-bintang. Cerita pun berlanjut, kembali ke tempat pertemuan itu. Pria berambut pirang itu bertanya, bagaimana dengan Ha-jin? Lalu Kim Soo-ho menjawabnya, kelihatannya kita harus membiarkannya sendiri dulu. Lalu Yeon-ha bertanya pada pria berambut merah, kau menggunakan talentmu tadi bukan? Bagi seorang sharpshooter, bisa menghindari serangan seorang martial artist. Apakah dia tidak menyadari seberapa mencurigakannya dia? Lalu tiba-tiba Yeon-ha mendapatkan sebuah pesan dari Yeon-hyun. Yeon-ha, bisakah aku menemuimu di study room sebentar sebelum pertemuan klub besok? Lalu Yeon-ha pun menjawab, baiklah. Yeon-hyun yang melihat itu langsung tertawa. Haha. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya di Akademi Cube. Di sana terlihat Kim Ha-jin yang sedang duduk dan berpikir. Rasanya aku paham kenapa orang-orang menyarankan agar tetap sibuk jika kau sedang merasa sedih. Sekarang, setelah hunting, berolahraga, dan makan, seperti yang biasanya, aku merasa sangat lelah untuk berpikir. Lalu Kim Ha-jin melihat ke arah meja milik Kim Soo-ho. Kim Soo-ho terlihat sangat mengkhawatirkan Kim Ha-jin. Mereka terlihat jauh lebih buruk daripada Kim Ha-jin. Kim Soo-ho yang melihat Kim Ha-jin seperti itu membuat Kim Ha-jin merasa tidak enak. Lalu terlihat Chae Na-yoon masuk ke dalam kelas.
Di sana terlihat Shin Jong-ha yang sedang berbicara pada Chae Na-yun. Dia mengatakan, "Apakah tidak apa-apa kau sudah masuk kelas lagi?" Lalu Chae Na-yun menjawab, "Aku sudah tidak apa-apa. Di rumah aku juga tidak punya pekerjaan." Lalu muncullah Kim Soo-ho yang mengulurkan tangannya dan berkata, "Pegang tanganku, Na-yun." Na-yun pun menjawab, "Ada apa denganmu? Aku bisa berjalan sendiri, paham?" Shin Jong-ha yang melihat itu menjadi marah dan berteriak, "Hei Soo-ho, lepaskan tanganmu darinya." Lalu instruktur pun masuk ke dalam kelas. Instruktur mengatakan, "Kelas sudah dimulai, segera duduk di bangku masing-masing." Lalu ia mulai menjelaskan, "Sekarang, seperti yang kalian ketahui, tersisa kurang dari seminggu hingga tengah semester. Setelah ujian tertulis berakhir, ujian praktikum akan dimulai. Praktikum akan dinilai dengan dua kategori yang berbeda. Yang pertama adalah duel antara para kadet. Yang kedua yaitu adalah penaklukan monster melawan Illusion Beast yang disummon oleh Magician. Dua ujian itu tingkat kesulitannya sangat jauh berbeda dibanding kelas biasa. Ingat itu dan lakukan yang terbaik." Setelah mendengar perkataan instruktur, Kim Ha-jin lalu berpikir, ujian tertulis akan sangat mudah, tetapi aku khawatir dengan duel. Ujian duel dilakukan menggunakan 3 appointment passes, di mana kau bisa memilih kadet yang mau kau tantang. Pada awalnya, itu terlihat seperti sebuah kesempatan bagi high ranking kadet untuk mendapatkan poin secara mudah dengan memilih kadet dengan ranking yang lebih rendah. Untuk mencegah hal ini, Cube menetapkan reward point system. Sebagai contoh, bahkan jika kadet di posisi pertama memenangkan duel melawan kadet dengan ranking terendah, karena perbedaan ranking merubah seberapa banyak poin yang bisa kau dapat, kadet di posisi pertama akan kehilangan poin dengan sistem ini. Tentu saja ada orang-orang yang mengabaikan sistemnya dan menggunakan appointment passes mereka untuk menghajar habis-habisan orang yang tidak mereka suka, seperti pria berambut merah itu. Lalu, setelah kupikir-pikir, ada sesuatu yang mengganjal bagiku. Mengapa Rachel duduk sangat dekat denganku? Rachel, dia terus berada di sekitarku tanpa mengatakan apapun. Bahkan, meskipun dia orang yang biasanya hanya belajar sendirian di belakang sana, apa yang dia lakukan? Mencoba mencontek catatanku. Lalu Rachel melirik ke arah Kim Ha-jin yang sedang memegang pulpennya. Kim Ha-jin menulis sebuah kata-kata, tetapi Rachel tidak mengerti apa kata-kata itu. Kim Ha-jin pun tertawa karena itu adalah nama dari orang tuanya. Cerita pun berlanjut. Di sini terlihat Yo Yun-ha mendapatkan pesan dari Yeon-hyun. Pesan itu tertulis, "Aku sudah berada di ruang belajar, Yeon-ha, tetapi kau tidak perlu buru-buru." Lalu, Yeon-ha pun berjalan ke arah tempat pertemuan itu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Yeon-hyun yang sedang menunggunya. Setelah masuk, Yo Yun-ha mengatakan, "Sepertinya anggota klub yang lain belum datang." Lalu, Yeon-hyun menjawab, "Mereka akan segera datang. Kenapa kita tidak duduk terlebih dahulu?" Lalu, Yo Yun-ha melihat adanya sebuah lilin beraroma yang tengah dihidupkan.
Yeonhyun pun menjelaskan. Mereka bilang ini memperkuat konsentrasimu. Kita akan belajar sebentar lagi. Baiklah, aku dengar kamu ditempatkan di The Jin Investigation Team. Aku juga menjadi bagian dari tim itu sebagai perwakilan tahun kedua. Tetapi kami belum mendapatkan kemajuan apa-apa. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya dugaan tersangka? Lalu Yoyunha pun menjawab, "Tidak, belum. Tetapi seseorang mengatakan sesuatu yang di luar batas." Yeonhyun pun bertanya, "Di luar batas? Apa yang mereka bilang?" Kemudian Yeonhyun mengeluarkan skillnya yang dapat membuat Yoyunha berkata sesuai keinginannya. Kemudian Yoyunha pun mengatakan, "Kau adalah seorang The Jin. Mereka bilang kamu menggunakan mind spell. Itu mustahil, bukan?" Yeonhyun pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, apa mereka punya bukti?" Yoyunha pun tertawa mendengarnya, tetapi ia tiba-tiba menyadari kalau seseorang yang tidak bersalah, mereka tidak akan bertanya apakah ada bukti jika mereka sedang dicurigai. Yoyunha pun mengeluarkan senjatanya dari belakang punggungnya. Dan dia pun mengatakan, "Apa yang kau sembunyikan?" Lalu, Yeonhyun pun tertawa dan berkata, "Kenapa kau seperti ini, Yunha? Hahaha. Masih ada banyak waktu hingga giliranmu." Cerita pun berlanjut di asrama Cube tahun kedua. Di sana terlihat Yoyunha yang sedang diikat di sebuah kursi dan dia pun terkejut. Ia melihat ke arah seisi ruangan dan kemudian ia berpikir, tempat ini adalah asrama tahun kedua. Yeonhyun, apakah dia sebenarnya sang tersangka atas hilangnya orang-orang itu? Apakah dia memang seorang The Jin? Orang itu tidak berbicara omong kosong. Tenanglah, pertama-tama aku perlu memanggil bantuan. Yoyunha mencoba memanggil bantuan dengan menggunakan jam tangan miliknya. Tetapi tiba-tiba Yeonhyun pun datang dari belakangnya. Dia lalu berkata, "Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu." Lalu tiba-tiba Kim Ha-jin mendapatkan sebuah pesan. Kim Ha-jin penasaran siapa yang mengirim pesan selarut ini. Lalu dia melihat pesan yang dikirim itu. Ternyata ini dari Yoyunha. Dan apa-apaan dengan maksud hal ini? Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.